Apakah berpikir merupakan aktivitas mental? Nah, berbicara tentang berpikir berarti berbicara tentang kinerja otak. Proses berpikir ini menyangkut banyak aktivitas mental. Manusia berpikir dalam melakukan segala hal. Misalnya, berpikir saat kita menyelesaikan masalah matematika. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak. Berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia, serta melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Kegiatan berpikir tentang suatu berarti mengarahkan diri pada objek tertentu. Berpikir merupakan aktivitas mental untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Berpikir adalah aktivitas mental yang dilakukan oleh setiap individu. Kemampuan seseorang dalam mengingat, mempertimbangkan sesuatu, seperti dapat mengambil keputusan suatu masalah yang dihadapi. Ada juga yang menyatakan berpikir adalah proses yang melibatkan aktivitas mental karena adanya suatu persoalan yang sedang dipikirkan dan ingin dicari penyelesaiannya. Dan hasilnya dapat berupa ide, gagasan, ataupun keputusan. Dengan kemampuan berpikir, siswa dapat memahami dan menganalisis serta memiliki kemampuan dalam suatu menyelesaikan masalah matematika. Sehingga siswa dapat didorong untuk selalu berpikir dan bernalar dalam mempelajari dan mengembangkan pengetahuan matematikanya. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mempelajari matematika yaitu kemampuan berpikir secara kritis dan berpikir secara kreatif. Berpikir secara kritis dan berpikir secara kreatif merupakan perwujudan dari berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kompetensi tertinggi yang harus dimiliki peserta didik di kelas. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan menelaah suatu ide atau gagasan setelah memahami suatu ide atau gagasan tersebut. Seseorang yang berpikir kritis akan selalu berpikir dengan penuh pertimbangan sebelum meyakini atau melakukan sesuatu. Awal dari berpikir kritis adalah fokus terhadap masalah atau mengidentifikasi masalah dengan baik, mencari tahu apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana membuktikannya. Langkah selanjutnya adalah memformulasi argumen-argumen yang menunjukkan kesimpulan, mencari bukti yang menunjang alasan dari suatu kesimpulan sehingga kesimpulan dapat diterima atau alasan yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan. Berpikir kritis juga dianggap sebagai kemampuan yang perlu untuk dikembangkan agar meningkatnya kualitas apa yang ada di diri seseorang. Pada kenyataannya, kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa hanya 22,92% siswa yang termasuk ke dalam kategori kritis dan sisanya tidak kritis. Kemampuan berpikir kritis siswa juga masih rendah. Saat diberikan suatu permasalahan untuk didiskusikan, banyak siswa yang berbicara daripada menyelesaikan masalah tersebut. Siswa juga masih kesulitan dalam menjawab dan menyelesaikan soal-soal matematika. Hanya sebagian siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang mendominasi kelas. Berpikir juga berarti berjerih payah secara mental untuk memahami suatu yang dialami atau mencari jalan keluar dan persoalan yang sedang diuji. Berpikir juga memuat kegiatan meragukan dan juga memastikan, merancang, menghitung, mengukur, mengevakuasi, membandingkan, menggolongkan, memilah atau membedakan, menghubungkan, menafsirkan,
melihat kemungkinan yang ada, dan membuat analisis secara sintetis. Menalar atau menarik kesimpulan dari pernis-pernis yang ada, menimbang, serta memutuskan. Jika berpikir merupakan bagian dari kegiatan yang selalu dilakukan otak untuk mengorganisasi informasi guna mencapai suatu tujuan, maka berpikir kritis merupakan bagian dari kegiatan berpikir yang juga dilakukan oleh otak. Demikianlah tadi intervensi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.